Swastiastu. Perkenalkan, saya Iketur Setiadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Negeri Medan, mengadakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Dawan pada tanggal 12 Juni 2023. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Berdiri, ngaturang panganjali. Om Swastiastu. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Iya, luar biasa ya. Rasanya kalian cukup antusias dan semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kita bertemu hari ini tentang tari tradisional. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, Amit silakan pimpin doa. Berdiri, berdoa dimulai, berdoa selesai. Silakan. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Atas nama Ibu Tunita Widianti, ya. Nanang Kartika Amarawati, ya. Pemalis Setiawan, hadir. Ayu Agung Sukmadewi, hadir. Putu Sri Arina Pemata Dewi, hadir. Putu Desi Yosita Dewi, hadir. Wayan Dina Rianti, hadir. Iade Wisnu Kencana, hadir. Septa Astina Putra, hadir. Pemanggede Martedaneng, hadir. Nanagwi Andika Chandra Winata, hadir. Chandra Sugi Ristia Dewi, hadir. Ananggung Gede Uke Rizky Permana, hadir. Pemagi Wiartawan, hadir. Made Wiryananda, hadir. Ya, baik, terima kasih. Untuk itu Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan semuanya bersikap sempurna dan berdiri tegak. Silakan. Ada berapa contoh tarian di depan? 3. Ada tarian apa saja? Tari
ketiga gambar di depan. Ada tari dari Papua, ada tari dari Bali, dan ada tari dari Yogyakarta. Silakan siapa yang berani mencoba angkat tangan. Ya, Gong Rizky, silakan. Tari dari Papua memiliki keunikan tersendiri, yakni gerakannya yang cukup energik, penuh keceriaan dan penuh semangat. Lalu yang kedua, tari dari Bali memiliki juga keunikan dan ciri khas tersendiri, yakni pada gerakan mata ataupun seledet. Seledet merupakan gerakan mata yang melirik ke kanan maupun ke kiri dengan mata yang terbuka lebar dan tidak berkedip. Dan tarian yang terakhir yaitu tari dari Yogyakarta. Gerakan ciri khas dari tari Yogyakarta adalah gerakannya yang lemah gemulai. Iya, berikan tepuk tangan. Mungkin ada teman yang lain juga bisa memberikan satu tanggapan tentang keunikan dari ketiga gambar tari yang ada di depan. Silakan, siapa yang berani mencoba? Ya, Chandra Sugi. Untuk tarian yang berasal dari Papua hampir sama seperti apa yang dikatakan oleh teman saya. Tarian tersebut terkesan energik dan terdapat motif-motif lukisan pada tubuh penari. Hal tersebut merupakan ciri khas dari tarian daerah Papua. Untuk kedua, tari Bali tidak hanya nyeledet. Di sini saya juga melihat bahwa riasan atau make up tersebut sangatlah bagus dan tajam. Hal tersebut merupakan salah satu keunikan dari tari Bali. Untuk yang ketiga, menurut saya, tari yang berasal dari Yogyakarta terkesan lemah lembut dan menggunakan tempo yang lambat. Iya, baik sekali. Kalian setidaknya sudah memahami dari melihat contoh gambar tersebut, kalian sudah membayangkan kira-kira apa sih keunikan dari tari tradisional yang ada di depan kelas kalian. Ya, oke. Seperti itu. Nanti di mungkin dari tari dari Papua itu dia memang terlihat energik dan terkesan memang ceria dan ada suara yang lantang dan keras. Itu ciri khas atau keunikannya. Terus yang kedua itu tari dari Bali. Ya, memang benar yang dikatakan sama teman kalian itu bahwasanya keunikan dari tari Bali itu ciri khasnya di sana adalah seledet, ada ngeliar, ada ulap-ulap seperti itu. Itu ciri khasnya. Terus yang terakhir itu dari Yogyakarta, tarian tersebut memang terlihat memang gemulai, ya, dengan tempo pelan. Nah, baik. Sebelum kita melangkah untuk materi selanjutnya, itu sekilas tentang materi yang akan kita bahas, ya. Khususnya nanti kita akan membahas tari tradisional daerah Bali, ya, seperti itu. Sebelum kita lanjut ke materi tersebut, kita akan SDT terlebih dahulu, ya. Ketika Bapak bilang pagi, kalian tepuk tangannya sekali. Ketika Bapak bilang siang, kalian tepuk tangannya 2 kali. Ketika Bapak bilang sore, kalian tepuk tangannya 3 kali. Ketika Bapak bilang malam, tidak ada tepuk tangan. Paham ya? Oke, sejauh mana kalian akan konsentrasi dan terpusat pikirannya untuk berada di kelas ini? Ya, pagi, siang, sore, pagi, malam. Oke. Baik sekali ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang kita akan bahas sampai jam terakhir nanti ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian tari tradisional. Ya. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis keunikan tari tradisional. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis sejarah tari daerah Bali. Yang keempat, peserta didik mampu mengkategorikan dan menunjukkan fungsi tari Bali. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis ragam gerak tari Bali. Dan juga Bapak di sini akan menyampaikan teknik penilaian. Ya, teknik penilaian itu ada 2, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian
sikap. Penilaian pengetahuan itu kalian nanti melakukan diskusi bersama per kelompok yang nantinya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi. Yang kedua ada penilaian sikap yang nantinya kalian di sana yang Bapak nilai itu adalah sikap kalian, perilaku kalian, dan kerjasama kalian di dalam tim atau kelompok. Ya, seperti itu ya. Paham anak-anak? Paham. Baik, di sini Bapak akan memberikan kesempatan kepada teman kalian siapa berani mencoba untuk melakukan gerak agam. Silakan. Ya, Yosi yang lagi satu, Yosi perempuan yang lagi Nanda. Ya, silakan ke depan. Temannya akan melakukan gerak agam kanan. Ya, silakan. Ya, seperti itu. Dari tampilan teman-teman kalian di depan, ada yang nggak bisa memberikan apa sih perbedaan dari agam laki-laki dan agam perempuan? Silakan, rekan-rekan. Ya, go isi. Perbedaan yang saya lihat dari agam laki-laki dan perempuan, agam laki-laki kakinya, gerakan kakinya ditanjak, posisi badan tegak dan tangannya diangkat. Berbeda dengan yang perempuan, atau perempuan posisi badannya ngeliat ataupun rendah, tangan kiri sejajar dengan dada dan tangan kanan sejajar dengan mata. Iya, bagus sekali. Silakan duduk kembali. Iya, terima kasih. Seperti itu ya, artinya kalian sudah bisa membedakan antara agam dari laki-laki maupun perempuan. Ya. Topik kita hari ini yaitu tentang pengertian tari tradisional, keunikan tari tradisional, sejarah tari tradisional, fungsi tari daerah Bali, dan yang terakhir itu adalah ragam gerak dasar tari Bali. Di sini ada pengertian tari tradisional. Tari tradisional itu adalah tarian yang telah berkembang dari masa ke masa yang telah melewati waktu yang cukup lama di suatu daerah, adat atau etnik tertentu sehingga memiliki nilai-nilai estetika klasik yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Sekarang ada suatu pertanyaan untuk kalian. Apa sih yang membuat seni tari itu di setiap daerah itu berbeda-beda? Siapa beri berikan tanggapan? Silakan, angkat tangan. Ya, Ami. Yang membuat seni tari di setiap daerah berbeda adalah musiknya. Yang kedua juga gerakan agam yang berbeda-beda dan keunikan seniman-seniman yang membuat tarian tersebut berbeda-beda. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Ya, itu contohnya. Bapak akan memberikan memberikan penguatan atau penegasan bahwasanya tadi tempatnya sudah memberikan contoh di depan melakukan gerak agam baik itu laki-laki dan agam perempuan seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini agam kanan sudah tadi dilakukan sama temannya yang laki-laki. Nanda. Ya, ini namanya agam kanan. Ya, tangannya diangkat tinggi, badan tegak, kakinya ditanjak. Kalau yang perempuan dia ada posisi badannya dia ngelat atau rendah. Ya, seperti ini badannya ngelat cengket. Terus posisi tangan kanannya itu sejajar mata. Kalau tangan kirinya sejajar dada. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini anak-anak, keunikan gerak pada mata dapat dijumpai dalam tari Bali. Ya, menggerakkan bola matanya ke kanan ke kiri secara cepat. Ekspresi tari dapat terwakili melalui gerak mata tersebut. Itu contoh ada gerak nyeledek. Nah, itu ada gerak nyeledek. Ya. Selanjutnya ada tari gending Sriwijaya. Keunikan motif gerak pada jari tangan dapat dijumpai pada tari gending Sriwijaya karena lentikan jari-jari tangan merupakan kekuatan utama tarian ini. Selanjutnya ada tari Pagelu. Ya. Tari daerah Sulawesi Selatan, yakni Pagelu memiliki ciri khas gerak dengan kaki yang tertahan pada lantai. Selanjutnya tari daerah Minang. Ya. Pada tari Minang dapat dijumpai gerakan tangan yang kuat, terkadang mengalun namun terkadang patah-patah.
motif gerak Minang ini banyak dipengaruhi oleh motif gerak pencaksilat. Selanjutnya ada tari daerah Jawa, yaitu keunikan gerak pada tangan dapat ditemui pada tari Jawa, gaya Surakarta maupun Yogyakarta. Bentuk-bentuk jari tangan digerakkan sedemikian rupa agar dapat mencirikan dan membentuk karakter tari. Misalkan karakter gagah atau justru karakter yang lembut. Ya, ada tari daerah Papua. Keunikan gerak kaki pada tarian yang berasal dari Papua adalah kaki penari cenderung bergerak secara ritmik dan sangat dinamis. Terus ada tari suku Dayak. Tarian suku Dayak memiliki gerak unik yang menyelipkan bulu burung enggang yang diselipkan di jari-jari tangannya. Ya, ada sejarah tari daerah Bali ya. Menurut struktur masyarakatnya, sejarah tari Bali terbagi menjadi 3 periode. Ada yang pertama periode masyarakat primitif. Itu merupakan periode primitif atau pra-Hindu, berlangsung sejak tahun 20.000 sebelum Masehi hingga 400 Masehi sebagainya. Yang kedua ada periode masyarakat feodal. Ya, periode yang kedua ini adalah masyarakat feodal yang berlangsung sejak 400 Masehi sehingga 1945. Pada masa ini perkembangan tari Bali sudah mulai ditandai oleh elemen dari kebudayaan Hindu. Selanjutnya ada periode masyarakat modern. Ya. Tari Bali pada periode masyarakat modern ini berawal dari tahun 1945 hingga saat ini, atau lebih tepatnya dimulai ketika kemerdekaan Republik Indonesia sudah berhasil direbut. Fungsi tari daerah Bali. Jika melihat dari segi fungsionalitasnya, tari seni di Bali setidaknya dikategorikan menjadi 3. Seperti apa? Ada tari wali, ada tari bebali, dan tari balihan. Iya. Siapa yang bisa memberikan suatu tanggapan apa sih pengertian dari tari wali dan beserta contohnya? Siapa lagi coba? Ya, Dina. Tari wali biasanya dipentaskan setiap ada kegiatan upacara adat maupun upacara keagamaan atau majudu di Bali. Contohnya tari Rejang Liwur. Iya, baik. Tepuk tangan. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan Ami. Tari wali adalah tari taman atau tari sakral. Contohnya ada tari sakral dan juga tari sirena. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Tari wali di sini adalah masuk dalam kategori tari wali ini biasanya dipentaskan di setiap ada kegiatan upacara baik adat maupun agama Hindu di Bali. Untuk yang tari bebali itu dia bersifat hiburan juga, akan tapi tetap ditampilkan atau dipentaskan di area gurun, ya, bukan sakral, akan tapi dia menjadi suatu hiburan. Di sini ada ragam gerak dasar tari Bali, ya. Gerak dasar tari Bali itu merupakan pokok dalam sebuah tarian yang akan membentuk tarian utuh dan menciptakan keindahan. Dalam tari Bali ada beberapa gerakan dasar antara lain yaitu adalah agam, yang kedua ada tandang, yang ketiga ada tangkep. Ya, oke. Tadi sudah temannya melakukan gerak agam. Bapak ingin melihat siapa sih berani mencoba melakukan gerak tandang? Iya, silakan. Ya, Arina ada. Chandra, silakan. Iya, baik. Tepuk tangan. Ya, silakan dulu. Itu merupakan gerak tandang. Artinya di sini gerak tandang itu adalah peralihan gerak dari gerak satu ke gerak yang lainnya. Tadi temannya melakukan gerak dari agam, terus melakukan gerak ulang-ulang, terus kembali lagi menjadi agam dasar. Ya, seperti itu. Lanjut. Yang satu. Tangkap. Ya, wih, antusias sekali. Iya. Ya, itu merupakan contoh gerak dasar. Ada agam, tandang, dan tangkap. Tadi sudah memberikan contoh agam. Sekarang
sekarang ada tanda melakukan peralihan gerak ya. Ini juga saya juga melakukan peralihan gerak bisa. Ya, seperti itu. Nah, lagi agam sama. Terus ada tangkap itu yang dilakukan oleh Yosi itu sudah baik sekali ya, Bapak sampai terpukau melihatnya ya. Dari ngalian kembalikan nelik seledet. Ya, seperti itu. Di sini untuk lebih jelasnya silakan kalian amati video kali ini. Bapak akan tayangkan 2 video kali ini ya tentang ragam gerak dasar tari laki-laki dan perempuan. Mohon disimak dengan baik. Silakan. Adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian, mari kita mulai belajar gerak-gerak dasar tari lari. Untuk gerakan yang pertama, gerakan kaki tapak silang pada. Usahakan badan tetap tegak namun ditarik sedikit ke belakang. Gerakan ilas kaki kiri. Gerakan ilas kaki kiri merupakan gerakan memutar tumit kaki sedikit ke arah depan, tetapi jari kaki tetap menyentuh permukaan lantai. Ayo, kanan. Hap. Leo kiri. Hap. Itu video pembelajaran tentang agam dasar tari perempuan ya, ragam gerak tari perempuan. Selanjutnya Bapak akan tampilkan video pembelajaran yaitu ragam gerak tari laki-laki. Gerakan tapak silang pada gerakan tarik putra diberikan jarak kurang lebih 2 benang. Gerakan tapak silang pada gerakan tarik putra diberikan jarak kurang lebih 2 benang. Gerak hafal merupakan gerakan berjalan dengan posisi naik diikuti dengan menggerakkan kedua kaki diangkat bergantian sejajar dengan agam kanan diawali dengan menjinjit kaki kiri dengan jarak 1 telapak kaki. Posisi kaki kiri sedikit maju ke depan dengan posisi tangan kanan sejajar dengan mata dan tangan kiri sejajar dengan dada serta perut dikembiskan. Agam kiri diawali dengan posisi kaki kanan sedikit maju ke depan dengan posisi tangan kiri sejajar dengan mata dan tangan kanan sejajar dengan dada dengan perut dikembiskan. Diawali dengan gerakan utama. Gerak-gerak kiri. Hadap dulu. Hadap. Panjat kiri. Panjat kanan. Sudah kalian perhatikan tadi? Sudah mengamati dengan baik video pembelajaran tadi? Sudah. Apa yang bisa kalian sampaikan atau berikan satu tanggapan dari video pembelajaran yang Bapak sudah tampilkan berupa PowerPoint di sini? Ya, silakan. Ada yang berikan tanggapan? Angkat tangan. Ya, Ibu Rizky. Yang dapat saya simpulkan dari tayangan video pembelajaran tadi, saya jadi semakin tahu gerak-gerak dasar tari Bali dan keunikan-unikan gerak Bali, tari Bali. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan dulu. Selanjutnya apa lagi? Teman yang lain memberikan tanggapan dari video pembelajaran yang Bapak sudah tampilkan. Ya, silakan. Setelah Jangan Sugi. menonton video tadi, saya menjadi tahu jenis-jenis tari Bali, fungsi tari Bali seperti tari wali, bebali, dan bali-balihan. Dan tadi juga sudah disampaikan contoh tari Bali tersebut. Iya, baik. Berikan tepuk tangan. Iya, terima kasih ya. Sekarang Bapak akan ajak kalian untuk membentuk kelompok ya, yang nantinya kelompok tersebut terdiri dari 5 orang per kelompok ya. Di sini Bapak sudah sediakan RKPD ya. Masing-masing kelompok
membawa atau menyelesaikan NKPD-nya. Sebentar Bapak akan bagikan. Anak-anak tinggal menulis nama kelompok kalian siapa. Terus untuk kelasnya kelas 8A, nomor absennya juga diisi. Ya, anak-anak pengerjaannya di sini langsung dikerjakan di sini setelah kalian menulis nama kelompok kalian dan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Ya, ada 5 pertanyaan nantinya yang bisa kalian jawab di sini. Untuk kelompok 1, Gong dan teman-teman. Untuk kelompok 2, Amit. Untuk kelompok 3, Chandra Sugi, dan kelompok 4, Dina. Ya, sekarang silakan kalian mencari atau mengumpul sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Anak-anak, seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi ya, sudah tertera di sana, tulis nama kelompok kalian menjadi kelompok apa, kelas berapa, nomor absen berapa. Terus ada di sana beberapa pertanyaan yang harus bisa kalian jawab di sana. Ya. Sekarang Bapak akan bagikan bahan ajarnya. Silahkan bekerja dari sekarang.
tari Bali. Dan di Jawa ada tari Bali. Usaha kelima, tuliskan nama gerakan dasar tari Bali sesuai dengan gambar berikut. Di gambar pertama ada gerakan tulang kanan laki-laki. Gambar kedua ada geriam kanan. Gambar ketiga ada agam kanan perempuan. Gambar keempat ada gerakan dayung. Gambar kelima ada gerakan agam kiri perempuan. Gambar keenam ada agam kanan laki-laki. Jadi gerakan ketujuh ada dada kiri. Yang gerakan ke-8 ada dada kanan dan terakhir ada agam kiri perempuan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Baik, dari sekian perwakilan masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil diskusi dan mempresentasikan di kelas. Mungkin dari kalian ada yang bisa memberikan tanggapan dari penampilan teman kalian, penampilan dari masing-masing kelompok tadi sudah presentasi. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan, angkat tangan. Ya, silakan. Dua menit berikan satu tanggapan. Dari presentasi kelompok 2, 3 dan 4 mereka sudah sangat bagus dan sangat percaya diri. Dan mereka mampu untuk menjelaskan kembali dan menjawab tentang tari tradisional, keunikan tari tradisional, agam, tandang dan tangkap. Ya, terima kasih. Iya, baik. Ya, cukup percaya diri dan anak-anak sudah mampu menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian sudah dapatkan bersama kelompok kalian. Ya, sekarang anak-anak bisa nggak menyimpulkan dari rangkaian pembelajaran materi yang Bapak sudah paparkan melalui tayangan PowerPoint, ada video pembelajaran dan materinya dan hingga kalian sudah presentasi. Siapa yang berani mencoba untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa berani mencoba? Coba. Angkat. Ya, saya Rasuki. Kita dapat mengetahui ragam gerak dan keunikan tari tradisional yang ada di Indonesia. Salah satunya di Bali memiliki keunikan gerak yaitu ngeliat, nyeledet, dan ngelit. Iya, bagus sekali. Ada yang bisa mencoba kembali? Yang lain, silakan. Ya, Dina. Kita dapat mengetahui apa itu tari tradisional, ciri khas dan keunikan dari tari tradisional, jenis tari daerah Bali dan fungsi dari tari Bali. Iya, bagus sekali. Ya, dari itu, siapa yang mencoba memberikan kesimpulan? Ya, silakan Abi. Kita dapat mengetahui gerakan dasar dari tari Bali seperti agam yang terdiri dari agam kiri, juga tandang dan juga tangkap. Iya, oke, dua. Ya, luar biasa ya. Tadi kalian sudah bisa menyimpulkan dari pemaparan yang Bapak berikan, materi yang Bapak sudah berikan, dari tayangan PowerPoint juga ada video pembelajaran. Kalian sudah bisa memahami dan bisa ada gambaran dan bisa menyimpulkan dari materi yang Bapak sudah berikan hari ini. Ya, benar? Iya. Apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah masih semangat? Ya, luar biasa. Ini yang Bapak inginkan kalian tetap fokus dan disiplin untuk mengikuti pembelajaran dengan Bapak. Ya, Bapak akan menyampaikan materi berikutnya yang kita akan pelajari atau kuasai ya, yaitu minggu depan kalian akan melakukan praktek. Ya, praktek melakukan gerak dasar tari baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalian semuanya membawa kapan strapless ya, dan juga memakai baju olahraga. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan. Pertemuan berikutnya kita akan praktek menari ragam gerak dasar tari baik itu laki-laki maupun perempuan. Bisa dipahami anak? Bisa. Iya. Untuk itu Bapak akan berikan suatu pesan khusus untuk kalian ya, yang nantinya diingat karena kalian menginjakkan kaki di
jenjang SMP sekolah menengah pertama yang artinya Bapak ingin kalian menjadi generasi emas untuk kita semua ya. Junjunglah pendidikan setinggi langit ya. Bermimpilah kalian setinggi langit. Jika kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, tepuk tangan dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan. Doa mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga umurnya kita dalam keadaan sehat serta saat itu. Amin. Silakan pimpin doa. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Naturang pramo